Heboh hingga menyita perhatian publik, kemudian hilang begitu apik. Tak butuh waktu lama, drama pernikahan Chris Hatta dan Hilda Fitria telah memasuki babak baru. Ya, cukup mengejutkan banyak pihak saat Chris Hatta ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti terbungkus teka-teki, berbagai drama selebriti mengundang tanya. Semua akan diekspos ke permukaan agar terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Dulu Chris Hatta begitu jumawa, yakin tak ada celah bagi Hilda Fitria untuk menyeretnya ke penjara. Dulu Chris Hatta begitu yakin kalau pernikahannya dengan Hilda bukanlah ilusi, tetapi memang nyata terjadi. Setumpuk bukti disiapkan, sederet saksi sudah dihadirkan ke persidangan. Namun semuanya kini seperti sia-sia. Chris Hatta resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bekasi atas kasus dugaan pemalsuan dokumen pernikahan. Musuh-musuh Chris Hatta seperti Billy Syahputra, Hilda, dan Nikita Mirzani kini ganti tertawa menertawakan Chris Hatta yang berada di ambang penjara. Heboh hingga menyita perhatian publik, kemudian hilang begitu apik. Tak butuh waktu lama, drama pernikahan Chris Hatta dan Hilda Fitria telah memasuki babak baru. Ya, cukup mengejutkan banyak pihak saat Chris Hatta ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sejak Selasa kemarin. Hai Bang Chris, apa kabar? Bang, gimana Bang? Komentar dong. Bang, komentar sedikit dong Bang. Bang Chris, komentar sedikit dong. Kak Chris Hatta kemarin masuknya sore, lebih jam 5:30. Ya saat ini ada masih tahanan jaksa, tahanan jaksaan, masa penahanannya 20 hari pertama ya. Masuknya Chris menjadi penghuni rutan Bulak Kapal Bekasi bisa saja mengejutkan banyak pihak. Tapi hal ini sepertinya sudah Chris ketahui. Buktinya beberapa hari sebelum ditahan, saat ditemui awak media, ia tak lagi banyak bicara soal perkembangan kasusnya. Ia nampak pasrah meski batinnya mungkin tak mau menyerah. Nggak tahu no comment. Memang sengaja nggak ngundang kalian juga kan. Memang tujuan gue ingin meredam sih. Jadi ya nggak usah lah dipanjang-panjangin. Yang penting kan misi gue udah tercapai, bahwa gue nggak halu, bahwa pernikahan itu ada, wanita itu masih istri Chris, ya udah selesai. Menjadi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen adalah mimpi buruk Chris yang tak disangka-sangka. Saat begitu optimis memperjuangkan status pernikahannya dengan Hilda, Chris justru tergelincir dalam usahanya. Duplikat buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Jati Asih sebagai pengganti atas buku nikah asli yang hilang ternyata membawa Chris Hatta ke balik jeruji besi. Tapi benarkah ada hal ganjil dari proses keluarnya duplikat buku nikah itu? Adakah pihak lain yang diduga ikut berperan? Gue benar kok, gue beneran nikah. Harusnya Idawin Bacul juga diperiksa. Ini Idawin Bacul tidak diperiksa sama penyidik. Nggak taunya udah menetapkan Chris jadi tersangka aja. Bukan gue yang mengerjakan itu. Gue menyuruh Idawin Bacul untuk mendaftarkan pernikahan gue sah di mata negara. Jadi apapun yang dilakukan oleh Idawin Bacul, gue nggak tahu. Jaksanya lo ngomong, bukan saya lo. Jaksanya pesan ke penyidik segera tetapkan saksi itu jadi tersangka. Bukan diperiksa lagi lo ya. Ketika dia nanti jadi tersangka bakalan kebuka semua siapa di balik ini. Karena begitu. Nah, selama ini kita minta ke penyidik pun, kenapa ini saksi ini tidak pernah diperiksa? Ada kita suruh kasih petunjuk juga yang kita duga terindikasi membantu Chris Hatta membuat buku itu sudah kita
kita sampaikan juga ke penyidik untuk dijadikan tersangka. Badrun itu adalah orang yang mengurus dokumen-dokumen itu. Itu loh. Itu yang mengurus dokumen-dokumen itu, karena kan Kris Hatta di sini mualaf, Mak, ya. Dia tidak mengerti, dan Badrun itu mendapatkan duit, uang, jasanya dari Kris Hatta. Yang pasti kan setiap tersangka baru datang, ditahan tidak ditahan, kita tanyakan identitas sesuai tidak dengan yang di dalam BAP. Kemudian tadi sempat bukan selisih sih, dari BH-nya menyatakan dia mualaf. Ternyata kita cross check lagi, dia mengaku dia belum mualaf karena merasa belum diresmikan secara negara begitu. Jadi tetap dalam identitas kita catat nama agamanya Kristen gitu. Fakta-fakta baru muncul pasca ditetapkannya Kris Hatta sebagai tersangka. Tak ayal publik yang penasaran bagaimana Kris Hatta bisa menjadi tersangka. Sebab sejak awal kasus ini bergulir, banyak temuan yang tersebar di jejaring media sosial justru memperkuat Kris dalam posisi yang benar. Meski sudah dalam rutan, Indra Tarigan juga tak ingin jika publik langsung menilai bahwa Kris bersalah. Satu hal yang juga disayangkan adalah status tersangka terhadap kliennya itu justru keluar dari pihak yang tidak punya wewenang sedikit pun. Nikita Mirzanikah maksudnya? Sebenarnya kan kalau misalnya kaget sih bilang karena ada dua artis itu yang keluar di sosial media tah, yang katanya bakalan ditahan segala macam gitu. Sebenarnya kan itu nggak bisa disampaikan ke publik juga ketika memang belum ada kan, itu kan berarti bocor. Mbah ada sedikit ganjalan di dalam hati ya, bahwa ada yang bukan wewenangnya tapi bisa lebih tahu tentang waktu Kris Hatta bakal ditangkap. Ini kan amazing sebenarnya ya. Yang namanya belum diputus sama pengadilan, itu orang belum bisa dikatakan bersalah kecuali memang udah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hukum memang belum memutuskan Kris Hatta bersalah, tapi Kris tetap saja tak siap menjalani masa tahanannya paling tidak selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Selasa kemarin. Tinggal bersama 137 tahanan lainnya dalam satu sel, Kris pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Keadaan ini cukup memprihatinkan. Meski secara fisik terlihat sehat, tapi bisa dipastikan saat kebebasannya direnggut, hatinya pasti berkabut. Sedikit terobati karena keluarga dan sahabat Kris pun datang menjenguk. Apa kata mereka? Enggak sih, baju aja sama makanan rumah aja, ya. Makanan sukanya apa sih? Enggak sih, udah ya. Enggak, yang penting Kris baik-baik aja. Tolong bantu doa aja ya. Yang pasti belum ada keluhan. Nggak ada keluhan awal, yang berarti nggak ada keluhan ya, mungkin masih butuh penyesuaian aja sih yang pasti dalam. Yang penting tadi kita sampaikan sekali lagi, yang penting ya tadi kita doa, yang penting berkasnya berjalan dengan baik. Kalau aku sih ngeliatnya ya kasihan, memang kasihan, cuman ya mungkin kalaupun emang ini harus seperti ini, mungkin emang buat pelajaran aja gitu buat dia gitu. Sempat sedih ya dengar kabarnya, langsung shock, sedih kita semua. Memperlihatkan ketegaran pada setiap orang yang berkunjung, Kris Hatta mungkin bisa dibilang berhasil. Tapi Mbah Mijan tetap melihat kesedihan Kris di dalam tahanan. Mungkin ini karena Mbah Mijan adalah orang yang pertama berkunjung, sehingga Kris sedikit tak mampu sembunyikan kegundahan hati. Keadaan ini cukup wajar menurut Ayu Kaila, motivator yang turut mendampingi Kris sejak menjadi tahanan Kejari, Kota Bekasi. Lesah banget sih mukanya, lesah banget. Kayak orang bingung begitu. Aku nggak doyan makan, kata dia. Aku nggak bisa tidur, tertekan sekali, sangat merasa kaget. Mbah saya bingung, nggak tahu saya harus ngomong apa, katanya. Dan kenapa aku yang harus masuk, kata dia begitu kan. Kondisinya sehat, tapi ya namanya orang dalam keadaan musibah seperti ini pastinya dia tidak sesempurna waktu ada di luar ya, seperti itu. Tapi sehat kok dia. Tadi saya tanya harapannya mau ketemu dengan siapa? Mama. Penyesalannya kenapa cinta saya dibalas seperti ini, itu aja. Ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau. Penyesalan mendalam Kris Hatta memang cukup menyentuh. Ia yang begitu gigih berjuang, nyatanya harus ikhlas menjadi orang yang seolah dibuang.
Uya-Kuya yang tak begitu paham dengan kasusnya pun sangat menyesali dengan keadaan temannya itu. Tapi apa mau dikata, tak perlu lagi berdebat, Chris hanya butuh sabar sesaat. Tahu ya, akhirnya ya harus ditangkap. Tadi kan kita pikir nggak usah pakai begitu-begitulah, damai aja, cuman ya kan udah terlanjur mereka berselisih satu sama lain, ya udah mau gimana lagi lah. Satu adalah menerima dengan bahagia, dengan sabar masalah ini pasti bisa dilalui. Saya mencoba untuk lupakan semua yang ada di luar sana, nggak usah dipikirkan. Saat banyak orang memberi dukungan bagi Chris Hatta, ada pihak lain yang bersyukur, bahkan mungkin tertawa atas keadaan Chris. Jika Hilda Fitria yang terang-terangan berseteru dengan Chris Hatta belum bisa ditemui, lain halnya dengan Nikita Mirzani. Benarkah Niki puas dengan apa yang terjadi dengan Chris Hatta? Apa pula cerita Niki tentang curhatan Billy? Belum. Kenapa? Mau tahu dia masa hukumannya berapa? Emang prosedurnya begitu kan? Itu kan semua udah wewenangnya kejaksaan. Jadi kalau ditahan ya emang udah sudah sewajarnya gitu. Tapi emang oh dia nangis. Dia nangis. Kemarin dia nangis. Dia telepon, "Mami di mana? Lagi kerja," bilang gitu kan. "Kenapa Bang Billy?" gitu. Terus akhirnya ya udah telepon, terus gua matiin. Habis gua matiin dia telepon lagi, "Mami," katanya, "udah lihat belum videonya, video apa?" gitu. "Oh, dia udah ditahan." gitu. Dia nangis gitu, dia bilang nangisnya itu mungkin karena selama ini kan dia ditindas ya. Dia bilang artis warisan, terus adiknya juga dibilang katanya tukang parkir. Dengan jelas itu si laki-laki tersebut bilang, "Ya udah mendingan kerja aja di tempat cucian mobil gue." Itu kan dia dari mereka semua gitu kan. Sampai keluarganya Billy dieret-eret, sampai Billy di Jepang dibilangnya uangnya kehabisan, pulang kayak gitu. Itu kan jadi sekarang ya mungkin nangisnya nangis bersyukur. Penjara sudah menanti Chris Hatta. Tetapi bukan berarti vonis bersalah langsung bisa ditimpakan kepadanya. Sekarang Chris Hatta harus berpikir keras mencari cara untuk bebas. Sudah begitu Chris Hatta juga baru saja dilaporkan ke polisi karena kasus penganiayaan. Kalau sudah begini, lawan-lawan Chris Hatta semakin tertawa keras melihat Chris Hatta jatuh terhempas. Sumringah nggak sih? Biar netizen juga tahu kelakuan dia seperti apa. Dia nggak sebaik di media. Senyum sumringah dari Nikita Mirzani ataupun Anthony mungkin saja tengah menjadi air mata bagi Chris Hatta. Betapa tidak, baru juga resmi ditahan di Kejaksaan Negeri Bekasi, Chris justru harus siap-siap menghadapi tuntutan baru dari Anthony Hilenar. Ya, seorang pemain FTV yang mengaku mendapat perlakuan kasar dari Chris di sebuah klub malam. Anthony bahkan menegaskan tak akan berdamai meski Chris tengah menghadapi jerat hukum atas tuduhan pemalsuan dokumen pernikahan. Kalau untuk damai, gue belum kepikiran sih. Karena untuk damai gue udah pernah tawarin kan, gue pernah cerita kan, gue kejar ke depan, gue tawarin damai atau gue tawarin sekalian untuk kelarin di tempat, dia ngambil itu. Jadi kalau untuk sekarang gue nggak ada kepikiran damai gitu. Gue naik darah lah, gue merasa dicolong, gue merasa nggak salah, gue ngerasa cuma ngelerai tapi dia colong seperti itu tepat di muka kan. Wajar jika Anthony enggan berdamai. Pasalnya saat kejadian, ia merasa tak berbuat salah kepada Chris. Anthony malah ingin melerai pertengkaran antara Chris dengan orang lain. Selidik demi selidik, jauh sebelum tragedi di klub malam terjadi, hubungan antara Chris dengan Anthony memang kurang baik. Chris diduga memiliki dendam lama kepada Anthony. Kalau dibilang dendam mungkin bisa jadi ya. Karena emang urusan kita waktu itu nggak selesai. Dan ternyata bukan urusan gue doang, lebih dari 10 orang dengan hal yang sama, dia ngejelekin orang,
diajak ketemu atau dicari-cari juga ngilang. Itu nggak cuma 1-2 orang, ada nama A sampai J lah kalau 10 orang itu. Semuanya dengan cerita yang sama. Kalau saya dengar-dengar, mereka sih pernah cekcok itu berapa tahun yang lalu ya kan? 9 tahun ya kalau nggak salah, 9 tahun. Pokoknya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu ada cekcok. Mungkin ngelihat Anthony dendam atau gimana kita nggak tahu. Setahu saya sih gitu. Kalau saya nggak terlalu tahu, itu kan masalah mereka berdua lah, kita nggak tahu. Karena kalau saya kan cuma sebagai saksi yang ada di TKP seperti itu aja. Saya kebetulan Anthony emang sahabat saya ngeliat sahabat saya berdarah-darah ya otomatis kita bantu lah. Dugaan dendam yang dipendam Chris kepada Anthony bisa jadi benar. Sebab Anthony adalah teman yang sudah lama mengenal Chris. Anthony juga mengungkapkan fakta yang mencengangkan bahwa sosok yang selama ini mendapat dukungan dari netizen itu adalah sosok pria yang arogan, temperamental, dan suka main tangan. Hal ini ia dengar langsung dari bibir Hilda Fitria yang kala itu masih menjadi pasangan Chris. Musuh-musuh Chris Hatta kini tertawa membuat Chris Hatta harus kehilangan muka. Hanya satu cara untuk mengembalikan kehormatannya, yaitu dengan bertarung di pengadilan, bertarung untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Kita tunggu saja siapa yang nanti paling akhir tertawa, Chris Hatta atau para musuhnya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Expose kembali hadir besok pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengekspos kasus dan drama kehidupan selebriti lainnya. Saya Antara Hayu, sampai jumpa.